Dan biarlah istri mengambil, perempuan mengambil suaminya sendiri. Sendiri-sendiri, benar? Tidak berdua ya. Biarlah suami mengambil istrinya berdua, gitu ya. Atau istri mengambil suaminya berdua. Tidak, jemaat Tuhan Yesus. Satu istri, satu suami. Mengapa jemaat Tuhan Yesus? Allah ingin menyatakan kepada kita siapakah Allah di dalam pernikahan antara satu perempuan dan satu laki-laki. Karena poin yang pertama jemaat Tuhan Yesus. Di dalam pernikahan kita melihat kasih Allah yang esa. Kasih Allah yang esa. Mari kita membaca jemaat Tuhan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Di dalam ayatnya yang ke-16 berkata, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sekali lagi, yang poin yang pertama, di dalam pernikahan kita melihat kasih Allah yang esa. Allah adalah kasih. Dan jemaat Tuhan Yesus di dalam Ulangan 6 ayat 4, ini adalah kalimat syahadat dari orang Yahudi sampai saat ini. Kalimat syahadat dari orang Yahudi, dan ini juga kalimat syahadat kita jemaat Tuhan Yesus. Tolong dibaca oleh Mas Ari. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Ya jemaat Tuhan Yesus, syahadat dari orang Israel dan juga kita orang percaya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sudah mulai nangkap jemaat Tuhan Yesus tentang satu istri, satu suami? Tuhan Yesus juga mengulangnya di dalam Markus 12 ayat 29. Tolong dibaca oleh saudara Ramot. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Kenapa? Markus 12 Bang Denny. Ya. Jadi apa? Tadi saya bilang apa ya? Aduh. Saya dari ide sama Bang Ramot. Ya. Ya. Jadi maaf ya Bang Dini ya, sudah rindu dengan Bang Ramot. Jadi adiknya lah ya baca ya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sekali lagi, apa yang diulang oleh Kristus Yesus? Tuhan Allah kita itu adalah esa. Tuhan Allah kita itu adalah esa. Karena iman kita percaya bahwa Allah itu esa. Allah Tritunggal disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Daniel, para rasul adalah esa dan tidak berubah jemaat Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah kita untuk selama-lamanya esa. Keesaan Allah adalah landasan iman orang percaya. Jadi Allah kita yang esa itu terlihat di dalam pernikahan.
Dan juga jemaat Tuhan Yesus dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dan esa jugalah dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, di dalam pernikahan kita dapat melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang esa, Allah yang datang ke dalam dunia karena kasih-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyerahkan Anak yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus, Ia mati di kayu salib untuk keselamatan manusia. Kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya menjadikan Allah yang esa itu dapat berhubungan dengan manusia. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah yang esa, yang sangat mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia kita, Ia mati bagi kita di kayu salib. Dan ingat jemaat Tuhan Yesus, kasih Allah itu memfokuskan kepada manusia. Ia memfokuskan kepada manusia yang individual jemaat Tuhan Yesus. Allah yang esa mengasihi manusia, Ia mati dan Dia mau setiap individual, setiap manusia yang Dia tahu dia manusia, Ia memiliki hubungan dengan Allah. Allah yang esa dengan manusia yang satu. Allah esa, manusia satu. Berhubungan satu dengan yang lain. Adalah salah dan sesat menyembah Allah yang lebih dari satu. Dan jemaat Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah menyembah Allah yang lebih daripada satu. Salah, sesat, berdosa menyembah Allah lebih dari satu. Keluaran 20 ayat 3, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi jemaat Tuhan Yesus, pernikahan adalah gambaran dari Allah yang esa dan kasih Allah kepada manusia. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sampai kepada satu kesimpulan di dalam poin yang pertama ini. Jemaat Tuhan Yesus adalah sesat, adalah berdosa, adalah salah dan penyesatan jika ada satu istri, dua suami. Jangan pernah ada orang yang berkata saya orang Kristen, tetapi dia mengingkari syahadat. Dia mengingkari pengakuan iman bahwa Allah itu esa. Dia mengingkari bahwa perantara antara Allah dan manusia itu juga hanya esa, hanya manusia Yesus Kristus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah yang hidup ingin mempelai laki-laki, satu mempelai laki-laki dan satu mempelai perempuan, dan itu bersifat selamanya dan kekal. Dengan menempatkan orang lain di tengah-tengah hubungan satu suami dan satu istri, berarti penyangkalan terhadap keesaan Allah. Menduakan Allah, hukumannya mati. Jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan coba-coba. Hai suami-suami, jangan coba-coba pihak ketiga di antara hubungan engkau dengan istrimu. Itu adalah penyesatan, dosa, dan itu hukumannya apa? Mati jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada umat Israel yang menyembah anak lembu emas di padang gurun? Apa yang terjadi? Ada yang tahu semuanya ya? Mati. Jangan juga coba-coba hai istri-istri, di antara hubungan engkau dengan suami ada orang laki-laki lain di tengah-tengah hubunganmu. Kau sedang menyangkali Allah yang esa. Kau sedang menyangkali kasih Allah yang esa itu kepadamu. Hukumannya itu adalah mati. Jadi jemaat Tuhan Yesus, adalah kemunafikan menyatakan Allah itu esa, namun memiliki istri lebih dari satu. Munafik ya jemaat Tuhan Yesus ya, bilang Allah itu esa, tetapi punya istri lebih dari satu. Jadi laki-laki single, saya ingin katakan kepada semua laki-laki single, jangan main-main saat memilih pasangan dan saat menikah. Saat menikah, kita sedang menyatakan, melihat gambar Allah bahwa Allah itu esa dan Dia mau berhubungan dengan kita secara pribadi.
Jangan pernah selingkuh jemaat Tuhan Yesus. Jangan pernah main cinta dengan perempuan lain kalau sudah menikah. Engkau sedang menyangkali Allah. Dan saya percaya orang yang berselingkuh bukan orang Kristen sejati. Orang yang berselingkuh yang sudah menikah dan dia berani mempunyai affair, saya percaya ia tidak mengenal Allah sesungguhnya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, mari kita lihat Ibrani 10 ayat 29. Saya akan baca. Jemaat Tuhan Yesus, saya akan baca untuk jemaat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jemaat Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik. Jika ada pasangan yang sudah menikah dan berani menyangkali Allah, menyangkali penebusan Yesus Kristus di kayu salib dengan ada affair, engkau sedang menginjak-injak darah Yesus Kristus yang suci dan kudus itu, yang sudah mati bagimu di kayu salib. Jemaat Tuhan Yesus, jangan pernah menginjak-injak darah Kristus. Jadi hai suami-suami, hai laki-laki single, ingat, sebelum masuk ke pernikahan, percaya Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah melihat gambar Allah yang sesungguhnya dalam pernikahan jika tidak percaya kepada Kristus. Itu juga perempuan, percaya Yesus Kristus. Jangan kau tidak sadari dan juga saya tidak sadari, saat kita sedang selingkuh, kita sedang menghina salib Kristus. Kita sedang menghina Allah yang esa itu dengan perselingkuhan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah itu esa ya. Sekali lagi 1 Korintus pasal 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Jelas Allah kita itu esa. Ingat jemaat Tuhan Yesus, John Piper mengatakan demikian. Jangan engkau single karena ingin mencapai karir sehebat-hebatnya. Saya mau single lah. Kalau saya menikah saya tidak bisa mencapai karir saya yang tinggi. Jangan juga berkata begini, ya saya single, ya saya bebas lakukan dosa. Jangan jemaat Tuhan Yesus. Single bukan untuk itu. Single untuk melayani Allah. Dan jika ada orang di antara kita yang Allah panggil memberikan karunia untuk single, kesinggelan itu untuk karunia Allah. Tetapi jika menikah, hiduplah dengan istrimu, suamimu untuk selama-lamanya, seperti Allah dengan kita berhubungan satu kali dan untuk selama-lamanya. Yang kedua jemaat Tuhan Yesus, hari ini saya 2 poin. Minggu depan masih ada sambung lagi, 3 poin. Yang kedua jemaat Tuhan Yesus, 1 Korintus pasal 7 ayat 3-4. Poinnya adalah fungsi dalam hubungan. Saya akan baca 1 Korintus pasal 7 ayat 3-4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, gambaran yang kedua, yang pertama apa jemaat Tuhan? Kasih Allah yang esa itu terlihat di dalam pernikahan. Yang kedua, kita melihat fungsi hubungan antara Allah dan manusia. Yang pertama, rahasia pertama dari ayat 3-4. Di dalam ayatnya yang ketiga berkata apa? Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam di dalam ayat yang ketiga, jemaat Tuhan Yesus, saya ingin menggambarkan siapakah Allah yang Tritunggal itu. Jadi waktu kita baca ayat 3 dan ayat yang keempat, perempuan akan tersinggung kalau tidak mengerti ayat ini. Ataupun jemaat Tuhan Yesus, laki-laki akan merasa wow hebat saya. Tidak seperti itu jemaat Tuhan Yesus. Kita akan gali lebih mendalam. Jemaat Tuhan